Assalamualaikum, saya di sini akan menyampaikan materi tentang politik dan strategi nasional. Perkenalkan, nama saya Lisa Nurasana dan saya bersama teman saya yaitu Ana Nur Fadila dan Ayu Miranda. Baiklah, yang pertama, pengertian politik. Secara etimologi, yakni politik berasal dari kata Yunani yang yaitu politia, yakni polis, negara kota, yang memiliki arti kesatuan masyarakat yang terdiri dari diri sendiri. Sedangkan tea, urusan. Jika diambil dalam bahasa Indonesia, politik memiliki arti kepentingan umum warga negara, suatu bangsa. Politik yang tentunya saja terdiri dari suatu sistem yang terdiri dari asas, prinsip, keadaan, jalan, dan cara serta alat untuk mencapai tujuan tertentu yang dihendaki. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional untuk mencapai suatu sasaran serta tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Di Indonesia, strategi nasional telah berlangsung lama, disusun berdasarkan Undang-Undang 1945. Jika melihat bagaimana strategi nasional dalam menyusun politik, serta strategi nasional di tingkat infrastruktur politik, biasanya diatur oleh Presiden atau Mandataris MPR. Yang kedua itu sistem politik. Selain itu, sistem politik merupakan abstraksi realista yang diangkat oleh alam konsep. Dalam sistem politik, memiliki variabel-variabel sebagai berikut, yaitu 1. Struktur adalah lembaga politik yang memiliki keabsahan untuk menjalani suatu fungsi sistem politik. Dalam konteks sebuah negara, misalkan struktur politik dari input atau proses dan output. Struktur input yang berfungsi sebagai pemasok komoditas dalam sistem politik. Sistem proses memiliki tugas untuk dapat mengelola masukan dari struktur input, sedangkan struktur output bertindak sebagai mekanisme pengeluarannya. Yang kedua adalah nilai. Nilai adalah komoditas utama yang didistribusikan oleh struktur-struktur di atas sistem politik yang wujudnya terdiri dari kekuasaan, pendidikan, kekayaan, kesehatan, keterampilan, kasih sayang, kejujuran, dan keadilan dan keseganan atau respek. Yang ketiga itu norma, adalah peraturan baik tertulis maupun tidak yang mengatur taat hubungan antara aktor dalam sistem politik. Tujuan sistem politik seperti dengan norma yang terdapat dalam konstitusi dan dalam tujuan sistem politik dalam pembukaan konstitusi suatu negara. Input dan output adalah dua fungsi dalam sistem politik yang memiliki kaitan yang sangat erat. Apapun output sistem politik akan dikembalikan pada struktur input, sedangkan input akan bereaksi terhadap output yang dikeluarkan. Jika positif, yang dimunculkan dukungan suatu sistem, sedangkan jika negatif, mendapatkan tuntutan atas sistem. Struktur politik menurut Almond dan Power GR dapat dibedakan ke dalam beberapa kategori, yaitu sistem, proses, aspek, kebijakan. Selain itu, Almond dan Coleman membagi struktur politik dari infrastruktur yang terdiri dari struktur politik masyarakat, suasana kehidupan politik yang terdiri dari pemerintah, suasana pemerintah, dan sektor politik pemerintah. Fungsi infrastruktur dan suprastruktur. Yang pertama, fungsi suprastruktur, yaitu rule making, membuat undang-undang. Fungsi ini dilakukan oleh lembaga pembuat undang-undang atau biasa disebut dengan badan legislatif. Badan legislatif itu DPR, DPRD provinsi, DPRD kota atau kabupaten. Yang kedua itu rule application, melaksanakan undang-undang. Fungsi ini yakni pemerintah eksekutif harus melaksanakan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh legislatif. Eksekutif terdiri pemerintahan pusat, termasuk jajaran kementerian, sampai ke pemerintahan daerah. Yang ketiga itu rule education, mengadili pelaksanaan. Lembaga ini memiliki fungsi yaitu komisi yudisial dan mahkamah konstitusi. Yang kedua yaitu fungsi infrastruktur, yaitu pendidikan, politik, kepentingan, kelompok penekan, rekrutmen politik, komunikasi politik. Perkenalkan, saya Ana Nur Fadila. Di sini saya akan membahas mengenai komunikasi politik dan budaya politik. Yang pertama, komunikasi politik. Komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan berbagai pesan politik dan para aktor politik
atau yang berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Dalam komunikasi politik dapat dilihat dari dua arah. Pertama, bagaimana institusi negara yang bersifat formal atau suprastruktur politik menyampaikan pesan politik kepada publik. Kedua, bagaimana infrastruktur politik menerima respon berbagai pesan politik terhadap suprastruktur. Nah, selain itu, di dalam komunikasi politik terdapat berbagai unsur komunikasi politik, yaitu komunikator politik, pesan politik, saluran atau media politik, penerima pesan politik, efek atau pengaruh. Nah, selanjutnya yang kedua, ada budaya politik. Budaya politik merupakan perilaku individu serta memiliki orientasi terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik. Di dalam budaya politik memiliki beberapa komponen, yaitu komponen kognitif dan komponen afektif. Selain itu, tipe-tipe budaya politik terdiri dari berdasarkan sikap yang ditunjukkan, yaitu militan dan toleransi. Berdasarkan orientasi politiknya, yaitu budaya politik parokial, budaya politik kaula, budaya politik partisipan, dan budaya politik campuran. Budaya politik yang berkembang di masyarakat dihayati melalui kesadaran yang sesuai dengan orientasi yang terdiri dari pertama, orientasi kognitif, yaitu di mana masyarakat memiliki pengetahuan tentang sistem politik, peran, dan berbagai kewajiban yang melekat pada dirinya. Kewajiban tersebut dibuat oleh pemerintah. Kedua, orientasi afektif, yaitu perasaan-perasaan masyarakat tentang sistem politik serta bagaimana peran masyarakat yang dapat menolak maupun menerima suatu kebijakan politik atau sistem politik. Yang ketiga, orientasi evaluatif, yaitu keputusan masyarakat tentang objek politik yang berkaitan dengan nilai moral serta perasaan masyarakat itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Ayu Miranda. Saya akan memaparkan materi tentang substansi esensial dalam perumusan kebijakan politik dan strategi nasional. Yang pertama adalah memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam manajemen nasional yang berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Yang kedua, ada mengacu pada nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945, sehingga akan menjadi pedoman, petunjuk, dan koridor bagi terselenggaranya semua program pembangunan nasional. Yang ketiga, proses penyusunan harus mencerminkan jati diri, budaya, adat istiadat, bahasa, dan lingkungan masyarakat Indonesia yang beradab. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan kebijakan politik dan strategi nasional. Yang pertama, ada skala lokal. Kebijakan politik dan strategi nasional harus mampu untuk beradaptasi dengan peristiwa dan fenomena-fenomena yang ada di tingkat lokal untuk dapat menjadi pedoman dalam penanganannya. Perumusan kebijakan politik dan strategi nasional mencerminkan dinamika masyarakat di tingkat lokal sehingga dapat diimplementasikan di tingkat masyarakat, termasuk di tingkat provinsi, kabupaten atau kota, dan desa. Yang kedua, ada skala nasional. Dalam penyusunan kebijakan politik dan strategi nasional, perkembangan skala nasional yang meliputi Astra-Gatra menjadi masukan yang substansial. Perubahan politik dan strategi nasional pada tataran empiris yang mengalami perubahan pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi merupakan bukti nyata betapa perkembangan lingkungan strategi di tingkat nasional sangat berpengaruh.
Yang ketiga, ada skala regional. Sebagai komunitas regional Asia Tenggara, Indonesia merupakan negara yang berperan sangat penting dalam pembentukan kemajuan Asia Tenggara yang aman, damai, sejahtera, dan dinamis. Mungkin itu saja pemaparan materi tentang strategi nasional dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.